Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, nyatakan kuasamu Tuhan, lawat kami secara pribadi. Kehendak Elohim terjadi dalam hidup kami, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan kami dari yang jahat. Kuasa Roh Kudus melawat kami secara pribadi, mereka mendengar program ini, banyak pertobatan, keselamatan, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, haleluya. Terima kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 10, ayat 8 sampai dengan ke-10. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, Alkitab berkata bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan, kelimpahan, dan memberi kita hidup yang kekal. Tetapi setan datang adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Nah, setan tidak diampuni. Nah, manusia diberi kesempatan pengampunan. Nah, kenapa setan tidak menolong manusia dan menyelamatkan manusia? Karena dia tahu tidak diampuni. Nah, beda dengan manusia diberi kesempatan pengampunan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang orang mencari kekayaan, yang namanya pesugihan, supaya laris toko, naik pangkat, dan lainnya itu, kadang berpikir bahwa setan itu bisa memberkati. Kadang berpikir setan itu bisa menolong. Ingat, saya peringatkan kepada saudara, setan tidak pernah ada tujuan menolong manusia, karena setan tahu tidak diampuni. Yang jadi pertanyaan, apakah setan bisa membuat orang kaya? Apakah setan bisa bikin orang naik pangkat? Perlu saudara tahu, itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun, tapi dukun sakit pergi ke dokter. Nah, itu loh kalau mau kaya pergi ke kuburan keramat ini. Kenapa juru kuncinya tidak kaya sendiri? Karena dia tahu resiko. Nah, perlu dia tahu bahwa setan itu tidak bisa memberkati. Alkitab berkata bahwa setan itu perampok dan setan itu pencuri. Nah, saudara, sebelum saya bertobat, saya tahu namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang Kristen atau tidak, bisa menikmati cahaya matahari dan datangnya malam. Demikian manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezekinya masing-masing, diberinya berkatnya masing-masing, diberinya keberuntungannya masing-masing. Kalau dulu sebelum saya bertobat, ada namanya mangkok piringnya masing-masing. Contohnya, ada pendeta yang kaya, ada yang pendeta yang miskin. Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada orang yang non-Kristen kaya, ada non-Kristen yang miskin. Nah, ada preman yang kaya, ada juga preman terminal. Nah, saudara, orang kalau minta kekayaan setan tuh diambil dari mananya? Udah tahu bahwa setiap manusia tuh punya rezekinya masing-masing. Itu pemahaman saya sebelum bertobat. Kalau orang yang minta kuasa setan, itu mengambil rezekinya anak cucunya. Kalau rezeki anak cucunya itu kaya, hokinya besar, maka orang tuanya langsung kerja apapun berhasil. Tetapi setelah orang tuanya mati, anak cucunya ini kerja apapun bangkrut, gagal, habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah, berkatnya sudah diambil dulu sama orang tuanya. Dan orang yang minta kekayaan sama setan, menjual jiwanya pada setan, itu kena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Yaitu stroke, sakit penyakit, mati ndak, hidup ndak, keluarga hancur. Jadi saudara jangan berpikir setan bisa bikin orang kaya, ndak bisa. Kenapa? Karena setan bukan pencipta. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada.
Itu bedanya Tuhan dan setan. Bedanya Tuhan adalah mencipta yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau setan tidak bisa mencipta, karena setan bukan pencipta. Makanya setan itu tidak bisa memberkati. Beda dengan Tuhan, berkat itu dilanjutkan anak cucu. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Jadi saudara harus membedakan di sini antara pencipta dan tidak bisa mencipta. Kalau Tuhan itu pencipta dan setan bukan pencipta. Jadi saudara hilangkan konsep bahwa setan bisa memberkati. Tidak. Karena apa? Setan bukan pencipta. Maka Alkitab mengatakan setan itu pencuri. Mencuri apa? Rezeki dari anak cucu dipindah orang tuanya. Setelah orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun bangkrut, habis, gagal. Nah, sedangkan orang yang minta kekayaan menjual jiwanya pada setan, gimana? Nanti anaknya ada yang kecelakaan, ada yang sakit kanker mati semua, dan orang tuanya pun mati ndak, hidup ndak, waktu mau matinya susah, dan tidak bisa menikmati kekayaan itu, dan habis lagi. Nah, jadi saudara, yang jadi pertanyaan, kenapa korban-korban yang berhubungan dengan pesugihan itu ada namanya sesajen. Sesajennya itu selalu hewan bernyawa, kayak kambing, sapi, setelah itu kerbau, ayam. Nah, itu lambang dari generasi. Biasanya bacaan selamatan disuruh makan rame-rame. Nah, itu nanti generasinya itu kalau makan bagian kaki orang tuanya, maka kaki-kaki anak cucunya sakit bagian kaki semua. Nah, kalau makan bagian kaki depan, nah nanti anak cucunya sakit bagian tangannya semua. Kalau ayam itu kan sayapnya. Nah, itu lambang dari gambaran dari keturunan itu. Dan kalau dia itu nanti makan bagian kepala, orang paling disayangi mati. Nah, jadi saudara, untuk apa? Jadi setan itu pencuri, penipu, pembunuh, pembinasa. Beda dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Nah, berkat itu diturunkan anak cucu. Maka Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak minta-minta. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, kalau dulu kami terlibat kuasa gelap, orang tua kami terlibat kuasa setan, menjual hidupnya kepada setan, bagaimana rezeki anak cucu kami semua? Nah, perlu udah tahu, pada waktu kita bertobat percaya Tuhan Yesus, bertobat lahir baru, segala kutuk itu dibatalkan. Nah, Pak, kalau orang tua kami minta setan-setan, berarti rezeki kami kan hilang, diambil orang tua. Ingat, Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, cara doanya gimana? Saudara bisa doa untuk matahkan kutuknya seperti ini. Segala kutuk keturunan, segala perjanjian setan. Ingat, yang perlu dibatalkan adalah perjanjian kutuk masa depan. Semua ritual kuasa gelap itu selalu berhubungan dengan hari Jumat. Nah, kenapa hari Jumat tidak malam minggu? Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Nah, berarti hari ke-6 itu hari Jumat. Dan ingat, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ingat, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah kuasai bumi. Lawan dari berkat adalah kutuk. Nah, makanya apa itu berkat? Kata-kata kehidupan, kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan keselamatan, itu kebahagiaan, kelimpahan, kehormatan, kejayaan. Jadi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mengikat, yang memberikan kehidupan, keselamatan, kedahsyatan, kemenangan, mujizat, kelimpahan, kekayaan, hidup yang kekal. Itu namanya berkat. Nah, apa itu kutuk? Kutuk itu kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kemiskinan, sakit penyakit, kematian abadi. Nah, kalau Tuhan memberkati hari yang ke-6, demikian lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan gunakan hari ke-6 pula untuk mengikat manusia dengan kutuk.
artinya lawan Tuhan adalah setan. Nah, jadi perlu kita tahu, maka ritual kuasa gelap di seluruh dunia selalu berhubungan dengan hari ke-6, hari Jumat. Nah, itu ritual-ritual yang berhubungan dengan ilmu-ilmu gaib, mistik-mistik itu selalu ilmu-ilmu hitam itu hari Jumat. Nah, makanya untuk membatalkan kutuk itu namanya kutuk masa depan. Nah, kutuk masa depan itu bagaimana cara membatalkannya? Nah, cara doanya seperti ini. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk roh jahat atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami hancurkan, kami batalkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan. Darah Yesus hancurkan segala perjanjian setan. Darah Yesus bebaskan, dan darah Yesus hancurkan mantra, hancurkan kutuk. Dan setelah itu darah Yesus buka masa depan. Dan aku percaya Tuhan menciptakan berkat yang baru, yang tidak ada menjadi ada. Jadi saudara perlu sudah tahu bahwa engkau harus tahu bahwa setan bukan pencipta. Setan bukan sumber berkat. Nah, beda dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi saudara jangan berpikir setan menolong saudara. Tidak, setan tidak akan menolong saudara. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Jadi saudara harus ada garis jelas sekali bahwa ingat, setan tidak diampuni. Dan setan tidak ada tujuan menolong manusia. Beda dengan manusia, karena manusia diberi kesempatan untuk diampuni di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mendapat pesan Tuhan, saya masih ingat itu kejadian waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu susah sekali. Makanya saya ambil keputusan untuk bisnis. Suatu kali tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, engkau udah waktunya pulang ke rumah Bapa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan, umurku diperpanjang, walaupun sesaat saja, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Saya singkat aja. Tiba-tiba saya boncengan sama teman, naik motor, saya masih ingat itu, naik motor, berdua, kenceng, udahlah, arah ke Wonogiri, kecelakaan, duar, tabrakan. Waktu kecelakaan tabrakan, roh saya dibawa Tuhan, dibawa malaikat ke surga. Disitulah saya ditunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi dari awal hidup saya sampai nanti masa tua saya. Nah, seperti saat ini, saya ini hanya ditunjukkan hidup saya itu dari waktu itu sampai hanya umur 45 ke atas, saya tidak ditunjukkan lagi. Nah, saya hanya ada pendeta gemuk, pendek, jelek. Nah, rambutnya udah putih, ini rambutnya udah putih ini saya. Nah, itu. Nah, ini yang cerita, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Nah, itu saya suruh kembali. Nah, yaitu pemulihan Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dimulai dari krisis 98. Jadi akan terjadi, anginnya akan datang 2018, 19. Dan badainya itu 2020. Dan pertengahan tahun 2020, tepatnya bulan 6, bulan 7, akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa,
saudara semua kelola tanah dan beli tanah. Ada apa Tuhan? Waktu itu hanya dikasih pesan bahwa nanti akan terjadi badai ekonomi, stagnat ekonomi, berhenti. Nah, 2014 saya khotbahkan itu di gereja-gereja. Saya dikira orang gila dan halusinasi, imajinasi. Tapi saya tetap khotbahkan itu sampai 2019. Dan sempat ada yang mengkritik, bahkan ngomong sama Pak Gilbert. Pak Gilbert, Pak Daud khotbah katanya akan dari apa dasarnya, hukum ekonominya apa. Pak Gilbert ngomong itu awal 2020. Ini kan belum selesai tahun 2020. Dan apa yang terjadi? Sekarang ekonomi berhenti. Nah, sampai menuju tahun 2023. Nggak tahunya gara-gara corona. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bertahan menghadapi situasi krisis seperti ini? Perlu saudara tahu. Pertama, yang sudah lakukan adalah jangan utang bank. Nah, jangan utang bank itu. Yang sudah lakukan adalah jangan utang bank. Yang kedua, ini perlu dilakukan. Nah, yang kedua, kalau saudara ada berkat, beli tanah. Karena harga tanah dan properti akan stagnan, cenderung untuk gini. Karena sekarang orang perlu uang cash, perlu uang untuk bertahan. Makanya properti saat ini baru lumayan agak slow down. Nah, ketiga, berkebun. Kenapa berkebun? Perlu sudah tahu. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan itu berkebun. Contohnya apa? Mengelola Taman Eden. Berarti Adam dan Hawa kan mengelola kebun. Nah, itu loh. Tapi bedanya kebunnya Tuhan itu loh. Diusir dari Taman Eden, manusia beternak. Nah, jadi berkebun dan beternak itu basic dasar. Jadi saudara usahakan saudara saat ini kalau sudah ada berkat, beli tanah. Pokoknya sekitar pintu tol, 2 mobil lewat, pinggir-pinggir kota saja. Nah, kenapa? Karena nanti tahun 2023 harganya akan naik. Nah, jadi saudara 2020 ini saudara usahakan beli tanah. Dan setelah itu kelola tanah, berkebun. Nah, perlu kita tahu. Karena berkebun itulah, saudara, itu kalau kita saat ini merasakan, ya, gimana tanaman apa yang ditanam. Pertama, tanaman jangka panjang. Misalnya pohon nangka, alpukat, duren, ya gitu. Setelah itu, pokoknya rambutan, mangga, pokoknya pohon yang jangka panjang. Nah, saya itu diseling dengan sayur-sayuran buah-buahan. Kan harga pangan nanti akan naik. Dan saudara perlu tahu yang ketiga adalah pegang rupiah secukupnya saja. Saat ini kan baru namanya deflasi. Yaitu turunnya daya beli masyarakat turun sekali. Nah, setelah deflasi, untuk menggerakkan ekonomi akan digerakkan namanya inflasi. Jadi lawan dari deflasi adalah inflasi. Nah, jadi tahun ini deflasi dan tahun depan akan terjadi bertahap tetapi terselubung, tidak kelihatan inflasinya tapi bertahap. Nah, sampai 2023. Jadi saran saya saudara, ada yang waktu saya 2014 saya khotbah supaya nyimpan emas. Tuh waktu itu. Tapi emas belum mahal seperti sekarang. Tapi sekarang kalau beli emas udah terlalu mahal dah. Jadi saudara, yang penting sekarang saudara berkebun. Pak, kalau saya tidak punya tanah lebar gimana? Nah, usahakan saudara di rumah kontrakan, di kos-kosan, nanam-nanam cabai, nanam pohon-pohonan. Ingat saudara, sekarang ini kan zaman kayak corona seperti ini, depan tembok, belakang tembok, atap tembok semua. Nah, kita kalau kita punya kebun kecil-kecil kan kita ada hiburan. Dan semua itu kan kita syukuri gitu. Dan saudara berdoa, percaya kuasa Tuhan memberkati, menolong dan menyelamatkan saudara. Jadi saudara, saya berharap
saya berkhotbah hari ini menyampaikan firman Tuhan pada saudara. Sudah yang punya tanah, kelola tanah itu baik-baik. Karena ingat saudara, harga makanan nanti bertahap akan naik. Kalau sekarang baru deflasi, daya beli masyarakat turun. Nah, saya rasa sudah cukup. Kita akan tanya jawab, kita akan berdoa sekarang. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, yang mendengar program ini, yang melihat program ini, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan secara pribadi. Kehendak Tuhan jadi dan kehendak Elohim terjadi. Kuasa Yesus bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, yang mendengar program ini dilawat Tuhan secara pribadi, dan nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, dan nama Yesus ditinggikan. Lawat kami semua Tuhan. Amin. Oke, kita tanya jawab. Amin, haleluya. Pak Pendeta Daud, padahal saya masih pengen mendengar lagi ya, luar biasa ya Bapak Ibu di sini yang nonton banyak sekali Bapak Pendeta Daud. Kita masih wow, luar biasa pernyataan Tuhan buat Bapak Pendeta. Amat sangat luar biasa, saya sampai terkagum ya Pak ya, kayak luar biasa banget. Ya di sini saya mau bertanya terlebih dahulu mungkin di sini saya mau bertanya Bapak. Tahu enggak sekarang saya nunggu apa sekarang? Iya Pak. Halo, iya. Sekarang ini saya nunggu dari semua tentang hidup saya itu sudah hampir semua kenapa, digenapi. Pak? Putus-putus Pak. Ini ya, tahu enggak sekarang saya nunggu apa? Semua janji Tuhan atas hidup saya itu sudah hampir semua digenapi. Oh, luar biasa, Pak. Yang belum digenapi satu, bahwa saya akan dipanggil Dia, dijemput Tuhan. Ya, jadi sekarang ini saya masa untuk menunggu aja. Menunggu untuk dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan memberikan saya waktu yang tepat. Amin. Halo? Ya Pak? Suaranya gimana? Jelas? Waduh. Saya sampai gitu Pak. Iya, saya ini jadi saya ini sudah ditunjukkan Tuhan sampai umur 45 dan umur saya 46. Dan saat ini kapanpun Tuhan panggil saya sudah siap. Karena hampir semua yang difirmankan Tuhan atas hidup saya sudah terjadi. Jadi saya nunggu waktu saya dipanggil Tuhan saja. Dan keinginan saya hanya satu aja. Pada hari yang terakhir, kalau Tuhan panggil saya bisa berkata, Tuhan, aku sudah selesaikan tugasku dengan baik. Itu aja. Amin. Oke, lanjut. Kita tanya jawab. Heli kan tidak bisa lihat. Oh, saya masuk. Oke, lanjut. Kita tanya jawab. Halo. Ya. Selamat malam. Mau bertanya dengan Bapak. Selamat malam. Saya persilakan Pak Adi. Ya. Selamat malam. Ada admin Betani. Shalom. Ya. Saya sudah baca buku-buku Pak Daud Tony. Ya, saya kebetulan juga memang pernah terlibat dengan ilmu kebatinan Pak Daud selama 9 tahun. Jadi baru tahun ini saya dipanggil Yesus untuk mempelajarinya. Sebelumnya saya agama nggak jelas karena di keluarga saya itu ampiang campuran, bapak Katolik, ibu Islam, tapi dari kecil diajarkan Islam. Sampai kepada tahun 2010 itu saya bertemu
masih saudara dari ibu saya itu yang mendalami ilmu kebatinan kejawen, Pak. Pasti Bapak udah tidak asing lagi, Pak Daud ya, dengan ritual-ritual seperti itu. Nah, nanti tujuan saya di akhir ini mau dibimbing doa, Pak, untuk Oke, kita doa ya. pelepasan. Tapi sebelumnya ini saya mau cerita sedikit agar singkat aja ya, yang lain mau tanya ya. Ya, singkat saja. Jadi ini terkait dahulu saya pernah memanggil roh leluhur, jin-jin, Nyi Roro Kidul, seperti itu, Pak. Saya pernah terkait dengan itu. Jadi cara doanya ya setiap malam itu dicampur, Pak. Doanya ada sholawat Islam, ada doa Rosario Katolik, ada Buddha itu. Itu dipimpin oleh dua saudara ikutan om saya yang disebut Kanjeng gitu. Kanjeng dan Nyai. Jadi berpasangan seperti itu. Langsung saja Pak pertanyaan. Ya. Jadi singkat aja. Sebetulnya saya untuk pelepasan dari kuasa kegelapan, Pak. Bagaimana saya harus berdoa, Pak? Mohon bimbingannya. Itu namanya patahkan kutuk perjanjian setan dan kutuk masa depan itu, Bapak. Oh iya. Nah, cara doanya maksud saya Yesus, ya. Mungkin saya bisa mengikuti Pak Daud untuk doanya seperti ini. doa. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan segala roh setan, roh jahat keluar dalam Yesus. Doanya itu setiap hari ya, selama 1 mingguan lah. Oh, diulangi. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Oke, Pak Daud. Next, Ibu Ines, silakan Ibu. Terima kasih buat pertanyaannya Bapak Adi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Halo Pak Daud. Ya, gimana? Ya, saya mau sebelumnya bercerita dulu. Sebentar saya pindah berisik. Saya pernah bermimpi. Jadi gini, waktu saya masih anak-anak, masih SD, kelas 6 SD, saya pernah bermimpi. Jadi waktu saya sekolah, saya suka bantuin temen nulis bahasa menurut keyakinan yang lain ya. Itu aktivis tebel gitu, tulisannya supaya bagus gitu, dari agama sebelah. Nah, lalu malamnya setelah saya melakukan itu, saya mimpi di tempat yang sama, di kelas itu, di kelas saya sekolah. Saya melihat itu atapnya itu seperti nggak ada atap, jadi kayak langit warna-warni semua, bagus banget. Terus saya tanya sama teman saya yang suka saya bantuin bikin huruf indah itu ya, terus kamu lihat nggak tuh kok atapnya di atas kok warnanya warna-warni, cakep banget. Enggak, atapnya biasa aja, nggak berubah apa-apa, atap dari biasa, dia bilang. Saya penasaran, kok saya sendiri yang lihat berarti kan ya. Terus saya keluar dari tempat itu, dari kelas saya lihat saya ingin mastiin di langit itu sebenarnya tuh warna-warni atau gimana gitu ya. Pas saya keluar justru di luar kelas langitnya tuh biru rata, tidak ada awan. Tapi saya lihat ada titik satu gitu, titik kecil gitu, yang lama-lama besar, nggak tahu itu seperti rupanya tuh kayak salib gitu, terus tiba-tiba jatuh di depan saya gitu. Udah pindah tapi bukan di kelas lagi, di dekat rumah saya gitu, berjatuh. Terus saya langsung berbalik, saya ngerasa, kok Tuhan disalib sih, saya malu gitu. Tapi waktu berbalik itu juga saya automatically hati saya juga langsung menegur saya gini, kok saya malu sama dengan Tuhan saya gitu. Saya langsung sadar, mau tanya apa Ibu? Langsung singkat aja. Jadi abis itu Tuhan hanya ngomong melalui mimpi itu, Ines, kamu adalah muridku, dia bilang gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah hubungannya mimpi itu dengan saya menuliskan huruf itu ya? Apakah itu ada kuasanya gitu sehingga Tuhan tidak suka huruf apa ya? Huruf apa? Di sekolah itu kan, waktu di sekolah itu ada pelajaran agama ya. Nah,
agama sebelah, agama Kedar. Nah, saya bantu dia nulis itu, Pak, gitu. Bantu Wah, nulis tebel itu. Wah, huruf bahasa itu Timur Tengah. saya nggak bisa bedain itu, Bu. Itu nggak bisa bedain saya. Sebabnya itu berhubungan dengan hubungan Ibu dengan Tuhan sendiri itu. Iya. Kalau saya secara pribadi sih, saya hanya ngerasa bahwa ya Tuhan nggak suka aja, itu saya jadi nggak mau lagi melakukan itu, gitu ya. Oke. Ya, gitu aja, gitu aja, Pak. Oke, lanjut. Iya, makasih. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nggak bisa lagi. Lanjut. Koneksi saya luar biasa rusak. Mohon maaf sebelumnya. Oke, gimana? Ini koneksi kita pada rusak semua. Di sini ada yang bertanya, Pak. Shalom, Pastor Daud. Saya mau tanya tentang alam roh. Dukun bisa menawan roh seorang. Nah, bagaimana dia memutuskan itu semua? Dan jika dukun menawan roh seseorang, apa dia menyakiti orang itu tiap hari semau dia? Itu bukan menawan roh, tetapi menawan jiwa, mengikat jiwa namanya. Dengan kekuatan tali batin. Nah, itu harus dipatahkan tali batinnya. Nah, cara memutuskan tali batinnya, itu cara doanya seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan batin, tali jiwa, kami hancurkan, kami batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Segala ikatan batin, tali jiwa, ikatan batin, kami hancurkan, putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Yang diputusin tali batinnya itu. Tali batinnya, Pak, yang harus diputuskan ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Ini ada atas nama Ibu Feby. Mungkin Ibu Feby tidak support handphonenya, Bu, atau koneksinya rusak juga seperti saya. Ini berikutnya ada pertanyaan dari dia yang hidup. Bagaimana caranya melepas kutuk dari usaha keluarga yang sudah terlanjur terikat dengan perjanjian setan atau jin? Nah, itu harus dipatahkan kutuk keturunan dan patahkan kutuk namanya kutuk masa depan. Nah, itu kan biasanya ada mantra-mantra dan hari ke-6. Jadi cara membatalkannya, darah Yesus hancurkan kutuk masa depan, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Segala kutuk masa depan, segala kutuk mantra, segala kutuk kegelapan, roh gelap kami hancurkan, putuskan dalam nama Yesus. Doanya seperti itu. Lanjut. Shalom, Pak. Ya. Ya, ini ada berikut pertanyaan dari Bapak Joni Silambi. Silakan Pak Joni kalau mau bertanya. Halo, selamat malam Pak Daud. Iya. Halo Pak. Iya. Ini ada berikut pertanyaan dari Bapak Joni Silambi Pak. Iya. Iya, gimana? Iya. Selamat malam Pak Daud. Iya.
Ya, orang tua saya dulu terlibat perjanjian setan, Pak. Tapi dia tinggal di Makassar, Pak. Dan saya di Toraja. Ya, orang tua saya dulu. Apakah saya bisa doa dari Toraja di sini dan mereka bisa dilepaskan? Bisa. Tergantung imanmu. Imanmu yang menyelamatkanmu. Amin, imanmu amin. yang menyelamatkanmu. Amin, Pak. Doanya fokus ke wajahnya ya. Oh, begitu, Pak. Ya. Bisa dilepaskan. Oh iya, makasih Pak Daud. Oke. Ya. Amin, amin. Amin, Pak. Oke, terima kasih Pak Joni. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Wisma. Saya mau nanya Pak Daud, apa ciri-cirinya jika Lucifer masuk ke tubuh manusia? Seperti itu Pak. Ada, alam bereaksi. Alam bereaksi seperti petir sambung menyambung, gempa, angin ribut, badai. Oke nih, oh ada Bapak Pendeta Eko Hidayat Pak masuk juga Pak. Eko. Halo, Daud. Udah lama. Mana? Dulu zaman Jefferson ya. Iya, zaman Jefferson ketemu tuh dulu. Iya. Ya. Sekarang Pak Eko tambah muda. Masa? Itu udah apa udah meninggal ya? Siapa? Gedang Pamungkas. Oh. Gedang Pamungkas udah meninggal katanya. Iya. Ya, jadi kan dulu bertiga kan, sama Gedang Pamungkas, Tony Daud, sama saya, sama Han Jefferson. Ingat nggak dulu? Iya. Tapi Pak Eko malah tambah muda sekarang. Tapi Pak Eko tambah gitu muda ya? malahan. Iya. Tambah tampan lagi. Umur sekarang udah 76, Daud 76. Yuk mah 30 lebih kali ya. Saya 46 Pak Eko. 46 Pak Eko. Iya. Oh, beda 30 tahun sama saya. Saya hormat Pak Eko senior. Pak Eko yang senior. 76. Sama-sama. 76 udah lama ya kita nggak ketemu ya. Lama sekali Pak Eko. Nggak pernah ketemu khotbah sama-sama gitu, nggak pernah. Nanti ya, kita atur ketemu sama-sama ya. Pak Eko. Iya, Pak Eko. Nanti kalau ada nanti kita bikin lagu. Cuman jangan nama Han Jefferson. Oke. Iya. Han Jefferson sekarang kemana ya? Udah jarang ketemu. Lama nggak ketemu juga. Saya senang Pak Eko cuma itu aja ya. Oke. Apa? Gedang Pamungkas yang sudah meninggal ya. Iya. Nggak tahu saya, dia hidup atau meninggal saya nggak tahu. Jadi saya tidak tahu. Kita kapan-kapan kita ketemu dah. Ya, Blur Daud ya. Ya oke. Ya cuma Pak Eko, saya tidak tahu Gendeng meninggal atau tidak, saya tidak tahu. Oh iya, saya dengar udah begitu meninggal Gendeng Pamungkas. Saya tidak tahu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih Pak Pendeta Eko, Pak Daud. Wah, ini luar biasa. Ternyata teman lama ya Pak Pendeta. Iya. Luar biasa, haleluya. Ini ada lagi yang bertanya kepada kita, Pak Pendeta Daud Tony, tolong doakan saya, terasa beban berat dan hidup dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dengan atas nama Kusuma Iwan, Pak. Nanti kita doa sama-sama nanti ya. Ya, nanti pas setelah doa syafaat saja ya Pak ya. Oke. Lanjut. Di sini ada yang WhatsApp saya, Pak. Pak, bagaimana tentang kuasa ilmu pelet, Pak? Karena suami saya dipelet dan oleh perempuan lain. Bagaimana cara berdoa untuk suami yang terkena ilmu pelet wanita lain, Pak? Seperti itu, Pak. Itu doakan darah Yesus bebaskan tubuh jiwa roh. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa roh. Setelah itu fokuskan darah Yesus hancurkan ikatan batin namanya. Ikatan batin. Kalau untuk kayak dosa keturunan ada gak ya Pak ya? Atau kutuk keturunan Pak? Ada juga sih. Tapi dengan berkata
dengan iman darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus bebaskan, itu melingkupi semuanya. Oh, kalau untuk kutuk keturunan itu apakah bisa melahirkan dosa lagi, Pak? Contoh seperti ini, kalau orang tuanya atau opung, kebetulan saya orang Batak, Pak, opungnya atau mbahnya melakukan dosa yang sangat luar biasa sehingga dia mengutuki anaknya, apakah cucunya bisa berdampak sampai berapa keturunan, Pak? Sampai 3-4 generasi. 3-4 generasi. Kalau untuk mematahkannya, apakah dengan menerima Kristus segala sesuatunya langsung kembali lagi? Begini ya, untuk lepas dari kutukan itu simple sebenarnya, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, lahir baru. Segala kutuk dibatalkan dalam nama Yesus. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Ini ada yang bertanya saya lagi, Pak, dia via WhatsApp karena kita kan juga ada WhatsApp juga. Pak, apakah orang yang sudah dibaptis satu keluarga akan diselamatkan? Itu janji firman Tuhan, tapi mengapa suami saya masih kena pelet wanita lain? Waduh, bingung saya, Pak. Itu namanya perlu pergumulan doa. Hidup ini kan adalah proses. Oh, hidup adalah proses. Oke, di sini ada masuk Bapak Rudi. Silakan Pak Rudi. Shalom, Pak Tony Daud. Ya. Puji Tuhan. Suara saya jelas ya, Pak? Iya, iya. Gimana lanjut? Pak, saya mau tanya tentang puasa darah ya, Pak. Apakah darah manusia itu ketika meninggal itu kayak misalnya gini, Pak, saya ngeliat beberapa kali di tempat saya itu tabrakan, terus nggak lama tabrakan lagi. Nah, itu kutuk darah. Kutuk darah. Di tempat yang sama banyak kecelakaan, titiknya yang sama. Oh. Itu namanya roh maut. Harus dihancurkan dalam Yesus segala kutuk roh maut. Kalau kita gimana ya, Pak? Kalau saya tuh harus doakan gimana ya supaya tidak terjadi hal itu lagi? Cara doanya, darah Yesus hancurkan segala kutuk maut, darah Yesus batalkan segala perjanjian maut, darah Yesus sucikan tempat ini. Roh-roh setan, roh-roh jahat, roh gelap keluar dalam nama Yesus. Doanya itu. Oh, itu ya, Pak. Berarti kalau kita doa dalam nama Yesus itu pasti tidak akan terjadi lagi ya? Imanmu, tergantung imanmu. Dari iman kembali ke iman. Gitu ya. Oke. Saya mau nanya satu lagi, boleh ya, Pak? Oke, boleh. Pak, kalau di setiap suku kan ada adat istiadat nih, Pak. Nah, itu kan pasti ada kuasa kegelapan yang dalam tanda kutip disusupi ya, Pak. Dalam ritual tertentu. Nah, saya ini kan baru belajar kekristenan nih. Apakah saya boleh Pak adat istiadat kayak gitu, Pak? Adat istiadat yang berhubungan dengan penyembahan dunia roh itu tidak boleh. Nah, kalau Anda terlibat harus diputuskan dalam nama Yesus. Doa, darah Yesus hancurkan kutuk keturunan, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku. Doanya itu ya. Oh, itu ada imbasnya ya, Pak? Keluarga saya itu gimana, Pak? Kalau tidak percaya Yesus, tidak bertobat, dikena imbasnya. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Di sini Bapak Rudi, di sini ada yang WhatsApp saya, Pak. Tapi dia tidak mau disebutkan namanya. Saya mau tanya, beberapa hari lalu saya bermimpi suami saya kaki sebelah kirinya digigit buaya. Dan di sekitar situ ada banyak sekali buayanya, tapi buaya itu hanya mengincar suami saya, seperti buaya kelaparan. Memang suami saya lagi jatuh ke dalam dosa perzinahan. Apakah mimpi itu ada artinya ya, Pak? Seperti itu. Ya, mimpinya artinya itu. Mimpinya artinya itu, perzinahan. Oh, mimpinya langsung ke arah perzinahan ya, Pak? Di sini ada juga atas nama Ibu Feby bertanya, Pak, saya dan suami tinggal berjauhan, saya di Jawa dan suami di Sulawesi, sedangkan pelakor itu di Jakarta. Apakah doa dan tengking yang saya lakukan dari jauh kurang efektif dibandingkan jika saya doakan dari jarak dekat? Seperti itu, Pak.
Doa jarak jauh atau jarak dekat itu sama aja. Yang penting iman kita. Karena doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Doa tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu ya Pak? Nah, tergantung iman kita. Tergantung iman kita ya Pak? Pak, ya. Kalau saya mau bertanya lagi, ada lagi yang bertanya sama saya Pak. Pak Daud, mengapa Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, pada penciptaan ke-6, sebentar Pak. Sedangkan pada waktu kapan iblis diciptakan? Karena menurut urutannya di kitab Kejadian, bahwa yang diciptakan oleh Allah adalah manusia terlebih dahulu. Sedangkan di Kejadian berikutnya, Allah berfirman sudah menciptakan iblis. Mana yang terlebih dahulu Pak? Kayaknya ini, maaf ya Pak ya, kayaknya langsung saya cut aja, ini di luar konteks ya Pak ya. Di luar konteks pembahasan kita. Boleh saya jawab aja. Oh ya, baik. Jadi gini, yang disebut setan itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Dan itu Tuhan menciptakan malaikat itu sebelum manusia diciptakan. Nah, sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu menciptakan malaikat. Nah, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, jadilah setan. Jadi yang disebut setan itu adalah sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Nah, itu sebelum manusia diciptakan. Oke? Oke, Pak. Di sini ada juga Ibu Ivi mau bertanya, Pak. Saya persilakan Ibu Ivi. Iya. Malam Pak Daud. Ya, mau tanya apa Ibu? Pak, sorry, waktu itu saya pernah mimpi kepala saya dipegang tangan bersinar, dan sejak saat itu jadi misalnya saya datang ke kemana gitu ya, saya ngeliat darah, bener ada pembunuhan, terus begitu saya datang kemana, saya ngeliat api, bener ada kebakaran di salah satu gereja gitu. Dan bagaimana cara membedakan benar-benar itu suara, maksudnya suara Tuhan atau suara apa gitu? Wah, itu enggak tahu ya, tahu diuji dulu Ibu. Oh. Ya, oke, lanjut. Terima kasih Pak. Suaranya enggak jelas. Saya persilakan, terima kasih Ibu Ivi. Saya persilakan Ibu Deborah. Silakan Ibu. Mau bertanya dengan Bapak Pendeta Daud? Halo, shalom Pak Pendeta Tony Daud. Shalom Pak. Ya. Saya Ibu Deborah. Saya mau bertanya Pak tentang kesurupan itu ada di satu perusahaan banyak karyawan-karyawan yang kena kesurupan. Kalau untuk cara mengantisipasinya gimana Pak? Terus kadang-kadang kembali lagi kesurupannya lagi. Itu gimana Pak? Kalau secara doa Kristen, dengan Pak? darah Yesus. Doa dengan darah Yesus. Berarti tempat itu ada kutukan darah, tempat dulunya pembantaian atau pembunuhan. Disucikan dengan darah Yesus. Kalau ada yang mati Pak, gimana cara mengantisipasinya Pak? Jadi doanya darah Yesus, hancurkan segala kutuk perjanjian setan. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah roh setan, roh jahat keluar dalam nama Yesus. Doanya seperti itu ya Bu ya. Oh oke deh Pak. Terima kasih Pak Tony. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ibu Deborah. Mungkin saya kasih 3 pertanyaan terakhir. 1 sudah ada di tangan saya. Pak, saya mau tanya melalui WhatsApp nih Pak. Ada seorang ibu bertanya seperti ini. Bapak Daud, saya ingin bertanya, apakah orang yang sudah mati itu masih bisa bertemu dengan kita selama kita masih mengingat dia? Seperti itu Pak? Tidak, terputus langsung. Oh, langsung tidak terputus Pak? Iya. Kenapa bisa seperti itu Pak? Karena begitu kita mati dalam Tuhan, langsung terpisah di antara orang hidup. Langsung ada di Firdaus.
untuk menunggu hari pembagian mahkota. Yang tidak dalam Tuhan langsung dunia orang mati untuk menunggu hari penghakiman. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup ini ya. Ada satu lagi Pak, mungkin pertanyaan nih. Pak, saya tolong, saya pernah mimpi membersihkan telinga suami, tapi berupa ranting pohon dibersihkan terus ada dan ada. Apa artinya telinga sebelah kanan, Pak? Ini... Wah, itu enggak ada artinya. Yuk, kita doa ya sekarang ya. Iya, mari Pak. Silakan Pak. Mari Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Segala roh setan, roh jahat, roh kutuk, roh gelap, keluar Yesus. Kuasa Elohim bekerja, lawatan Tuhan terjadi, kehendak Elohim terjadi. Kuasa Yesus bekerja. Lawat dengan program ini Tuhan, dan nyatakan kuasa kasih-Mu. Curahkan hujan keselamatan, pertobatan, hujan kuasa-Mu. Lawat yang mendengar program ini semua Tuhan, yang terikat kuasa gelap, Kau bebaskan dalam Yesus. Segala roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar Yesus. Kuasa Yesus bekerja melawat terhadap program ini, dan kuasa Tuhan bekerja, kekuatan Elohim bekerja, merasa pribadi demi pribadi, secara khusus Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, demi nama Yesus. Haleluya. Amin.